acara webinar manajemen organisasi. Untuk apa manajemen organisasi ini? Selain untuk menyambung silaturahmi kita yang sudah lama tidak berjumpa tentunya, dan ini juga memperingati 6 tahun KMP sudah berkarya ya. Nanti dalam webinar kali ini akan dipandu atau diisi oleh pemateri dari Universitas Gadjah Mada dengan nama Zaidan Zikri Malem SPD MSc. Dan tema webinar kali ini adalah semangat berorganisasi tiada tara, mencipta, berkarya walau di tengah pandemi corona. Nah, sebelum itu marilah kita buka dulu webinar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya langsung saja ya kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Pascasarjana yang mungkin sudah rindu sekali dengan sambutan beliau ya, yang biasanya sering banget kita dengar sambutan dari beliau. Langsung boleh diaktifkan kameranya Pak Rudi Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin pertama-tama yang saya hormati Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pascasarjana. Kemudian narasumber kita pada pagi hari ini Zikri Malem SPD MSc. Dan mungkin moderator seminar kita pada pagi hari ini. Dan terkhusus para peserta seminar manajemen organisasi pada pagi hari ini. Mungkin sebagai pengantar, sebagaimana kita ketahui bahwa di tengah-tengah pandemi corona ini mau tidak mau juga pastinya berdampak dengan kegiatan-kegiatan keorganisasian. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang sebelumnya, yang sudah dirancang oleh KMP maupun UKMP, kita sehingga membuat kita harus berpikir ulang dan agenda-agenda yang sudah kita rancang sebelumnya tidak terlaksana seperti itu. Jadi harapannya semoga dengan adanya agenda ini membangkitkan semangat kembali untuk bergerak, untuk melakukan agenda-agenda dengan maksimal, walaupun di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Kemudian dengan harapan juga wabah ini tidak membatasi diri kita untuk melaksanakan suatu agenda atau suatu kebermanfaatan lainnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka agenda seminar manajemen organisasi dengan tema semangat berorganisasi tiada tara, mencipta, berkarya walau di tengah pandemi corona. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Pascasarjana sudah bergabung ya. Dari UKMP tadi sudah ada Mbak Sonya dari UKMP Permata. Mungkin ada yang mau disampaikan gimana organisasinya berjalan atau tidak selama pandemi ini. Dan saya tahu Mbak Sonya masih ada di Jogja ya, lockdown sebelumnya. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Sonya. Pagi. Oh, masih pagi. Aduh, Mas Edi. Ya, jadi kami dari UKMP Permata sejauh ini kegiatannya masih berjalan. Ya, tentunya online juga kegiatannya. Oh iya. Ya, tapi kegiatan-kegiatan yang harus bersama dengan orang banyak ya ditunda. Seperti kegiatan pasca kemarin kami harus ke panti asuhan, tapi dibatalkan. Ya, berharap ke depan bisa kami terjun langsung untuk kegiatan ini. Karena semua sudah disusun rencananya, tapi toh terjadi seperti ini ya. Jadinya kami batalkan, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kami untuk lebih melakukan kegiatan lagi ke depannya. Mantap. Jadi ya nanti kita semua tetap semangat, ya, tetap lancarkan semua kegiatan. Semoga semuanya berkenan. Terima kasih Mbak Sonya. Nah ini nanti akan diberikan mungkin kita diskusi juga tips-tips menjalankan organisasi manajemennya bersama materi yang sudah bergabung. Mas Zaidan Zikri Malem SPD MSc. Selamat datang Mas Zaidan. Terima kasih sudah berkenan bergabung dan nanti akan sharing diskusi pengalamannya membagikan ilmu tentang manajemen organisasi. Sebelum dimulai diskusinya, saya bacakan dulu profilnya. Jadi profil singkatnya Mas Zaidan ini adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada periode tahun 2014. Dan perlu diketahui, sekarang beliau ini menjabat sebagai konsultan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Aceh Timur. Ya, tidak dilakukan lagi tentunya pengalaman dalam organisasinya. Dan baik, langsung saja mungkin untuk pemateri kita kali ini, materi mengenai manajemen organisasi. Saya persilakan kepada Bang Zaidan Zikri untuk memberikan materi, dan teman-teman untuk stay on ya, menyimak materi yang disampaikan. Silakan Bang Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan selamat beraktivitas untuk seluruh mahasiswa daring ya. Untuk sekarang ini teman-teman mahasiswa pasca sarjana semuanya sudah menyentuh era digital. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita dihadapkan untuk dapat meloncat lebih cepat menyentuh era digital. Sebenarnya terima kasih kepada kemarin sempat dihubungi oleh Mas Arianda ya, untuk diminta berbagi sharing. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah lebih ahli dalam hal ini. Hanya saya lebih duluan saja di pasca sarjananya, kan gitu. Tapi kalau teman-teman sudah lebih duluan di masanya pada saat itu, mungkin hari ini saya yang ikut diskusi bersama teman-teman. Jadi mungkin dalam hari ini saya tidak terlalu banyak ingin menggurui perihal tentang manajemen organisasi, karena siogianya pasca sarjana adalah bukan lagi tempat belajar dari nol, tapi tempat menampilkan apa yang sudah kita dapat di S1, apa yang sudah kita dapat di dunia kerja, dan apa yang bisa kita telurkan kembali di masyarakat nantinya. Begitu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Zaidan, panggil saya Zaidan, kebetulan domisili aslinya dari Aceh. Baru selesai juga bersama teman-teman, saya sempat beberapa generasi di KMP UNY itu sempat ketemu ya, termasuk dari ketua tahun 2016 kalau saya tidak salah. 16 atau 17 itu ada Mas Mahfuzi. Kemudian saya sempat ketemu juga dengan Mas Aan. Lanjut lagi, saya satu periode itu dengan Mas Aris. Ya, dengan Mas Aris. Kemudian sempat ketemu dengan yang sebelumnya Mas Masudi. Ya, Mas Masudi. Mungkin yang sekarang nanti kalau bisa kita lebih bisa kenalan lagi lanjut. Karena belum pernah ketemu karena terpilih saat saya sudah pulang ke kampung. Karena dulu kita sering ngobrol bareng itu. Jadi organisasi pasca sarjana yang ada di Jakarta tidak hanya lingkup kampusnya saja, tapi UGM, UNY, UIN kemarin, dan beberapa kampus UAD termasuk. Itu ketuanya dari Papua, UAD ya, Ahmad Dahlan. Kita sering duduk bareng selama di Jogja. Nah, mudah-mudahan ke depan di kepengurusan yang ini juga bisa tetap bersinergi, ya walaupun dengan kondisi yang tidak ketemu mungkin bisa diskusi lebih gampang lagi, gitu kan? Dari dengan ketua-ketua dari organisasi pasca sarjana di kampus yang lain. Baik, untuk itu sekali lagi saya hari ini, saya sebelumnya di UGM itu di Magister Geografi, Magister Ilmu Geografi, S1-nya dulu Pendidikan Geografi. Jadi sama dengan teman-teman, saya dulu pendidikan, saya sempat mengajar 3 tahun. Dari sejak belum selesai S1, kemudian memilih tidak melanjutkan S2 pendidikan, tapi lebih memperdalam keilmuan di bidang geografi. Untuk hari ini, sudah tidak mengajar di sekolah lagi, jadi untuk sementara mengabdi di Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kabupaten. Mungkin itu sekilas, lebih lanjut mohon doanya saya bisa menyentuh Jogja, kita bisa duduk bersama lebih banyak lagi. Jika diperkenankan, saya ingin membawa teman-teman ke dalam metode diskusi, ya, model diskusi kita pada hari ini yang ditawarkan oleh teman-teman KMP UNY dan UKMP ya. Jadi ada 4 UKMP yang ada di bawah KMP UNY ya. Iya, betul. 4. Nah, kalau di UGM itu ada 10. Di UGM itu ada 10 UKMP. Kalau di UNY masih 4, silahkan ditambah gitu. Lebih besar, lebih banyak gerbong-gerbong kecil, biasanya lebih gampang dalam menjalankan organisasi kalau manajemennya bagus. Makanya hari ini kita berbicara tentang manajemen organisasi. Baik, mohon izin saya bawa teman-teman ke PowerPoint singkat saja. Waktunya juga tidak boleh lama-lama, nanti teman-teman bosen ya. Berbicara tentang manajemen organisasi. Kalau saya sih berpikir, semua dalam kehidupan itu adalah organisasi. Dan untuk mencapai kehidupan yang sukses, kita butuh manajemen yang baik. Jadi, ini sebenarnya adalah ilmu dasar, tidak hanya dalam mengelola organisasi, tapi juga mengelola pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola lingkungan. Sebelumnya ini sekilas tentang saya. Bagi yang ingin berdiskusi lebih lanjut, menyambung silaturahmi, bisa kita komunikasi via WhatsApp di nomor saya, atau kita bisa sering agak-agak receh di Twitter. Berbicara tentang tema hari ini, saya ditawarkan ada 4 tema utama yang perlu kita bahas. Yang pertama, prinsip dasar organisasi. Yang saya angkat lebih condong ke tahap mahasiswa pasca sarjana itu kenapa masih harus berorganisasi. Yang kedua, manajemen organisasinya. Karena bagi
saya pribadi dan saya yakin teman-teman semua, membangun KMP itu berat, jadi jangan sendiri. Ya. Yang ketiga, kita harus menjadi organisator ulung, karena menjadi organisasi yang biasa-biasa saja itu semua orang bisa. Menjadi organisator itu gampang, tapi menjadi organisator ulung itu adalah berkah. Kemudian berhubung sekarang sedang zamannya atau sedang masa krisis pandemi, inovasi kontribusi di tengah krisis ini apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pasca sarjana? Yang pertama, yang paling dasar adalah kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, kita ingin disibukkan dengan hal-hal yang baik, atau kita akan disibukkan dengan hal-hal yang mubazir. Karena itu sudah merupakan sebuah hakikat. Kita tidak mungkin tidak ada kegiatan, maka ketika ada waktu luang di sana, ada dua pilihan. Memilih sibuk dengan kegiatan yang baik, atau memilih sibuk dengan kegiatan yang mubazir. Kenapa mahasiswa pasca sarjana itu tetap harus berorganisasi? Yang pertama, kemungkinan besar saat S1, ada teman yang belum pernah bergabung dalam organisasi. Maka, ini masih ada peluang besar untuk melanjutkan atau belajar dalam dunia organisasi di masa pasca sarjana. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Yang kedua, teman-teman yakin ilmu organisasi sudah terasa semua di S1. Dengan tugas yang begitu banyak, jiwa semangat bermain, gitu kan? Apakah soft skill kita dalam berorganisasi, dalam manajemen kehidupan itu sudah terasa dengan baik? Nah, yang ketiga, teman-teman yang belum pernah bekerja, hari ini kita banyak melihat teman-teman pasca sarjana itu adalah yang fresh graduate. Selesai S1, langsung melanjutkan studi di S2. Belum pernah bersentuhan dengan dunia nyata yang ketika mereka hadir, mungkin bisa nangis, kecewa, dan segala macamnya, karena tidak sesuai ekspektasi. Karena yakinlah dunia kerja tidak seperti yang dipikirkan, gitu kan? Nah, jadi ketika teman-teman hari ini adalah fresh graduate, belum pernah bekerja sama sekali, kemudian melanjutkan studi di pasca sarjana, ini kesempatan untuk belajar tentang berorganisasi yang baik, berkomunikasi yang baik, berdinamika yang baik. Nah, yang keempat, masih sulit untuk beradaptasi di dunia pekerjaan yang telah dimiliki. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah bekerja. Ya. Karena ketika kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan terlindas. Kuncinya apa? Adaptasi. Adaptasi bagaimana? Belajar, bermasyarakat. Miniaturnya di mana? Dalam organisasi. Nah, yang kelima, mahasiswa pasca sarjana juga butuh sarana menyalurkan ide dan gagasan lain selain di kelas. Juga untuk sarana hobi. Baik hobi yang bersifat religius maupun hobi yang bersifat keilmuan atau hobi yang bersifat minat dan bakat. Nah, ini perlu. Karena dengan tugas yang banyak ya, kalau kita bisa lihat, kita dihadapkan pada Scopus, ya, Direct, dan segala macamnya, Springer, bahkan saya dengar kabar beberapa tahun yang lalu itu, UNY memasang taraf yang lebih tinggi dari UGM. Ya, jadi syaratnya itu harus fokus, gitu kan. Sedangkan UGM tidak harus fokus, yang penting terakreditasi, minimal nasional. Ya. Atau malah masih ada beberapa program studi itu yang bisa pada tahap proceeding. Tapi saya tidak tahu perkembangan hari ini. Mungkin sudah meningkat juga. Jadi, butuh. Ya. Bukan berarti kita melulu dengan keilmuan dan segala macamnya, tapi kita butuh pelampiasan yang lain. Pelampiasan dalam hal-hal yang baik. Gitu kan? Salah satunya adalah berorganisasi. Bosan kuliah terus, pasti. Saya pengalaman pribadi, semester 1 saya lanjut kuliah pasca sarjana, IPK saya sangat standar lah. Gitu kan? Tapi begitu saya ikut organisasi, IPK saya meningkat. Ini hal yang unik juga, dan berkah saya rasa. Ketika dulu kita bingung beradaptasi, bingung bagaimana memulai sebuah pekerjaan, gitu kan? Tapi begitu kita organisasi, kita sudah belajar manajemen waktu di sana. Kapan harus belajar, kapan harus organisasi, kapan harus mengatur orang lain, kapan harus bekerja, kapan harus mengatur diri sendiri. Nah, semakin kita terasa dalam manajemen waktu, semakin baik pula progres yang kita dapat. Kemudian, yang ketujuh adalah memperluas jaringan kaum intelektual. Kita tahu, kita yakin dan percaya, teman pasca sarjana itu tidak hanya fresh graduate, tidak hanya yang melanjutkan S2 untuk mencari kerja, tapi banyak di sana tokoh-tokoh yang lanjut S2, pengusaha-pengusaha sukses yang lanjut studi, ya, pejabat-pejabat pada instansi yang lanjut studi. Sebagai halnya misal, saya ambil contoh di lingkungan saya yang geografi, ketika kemarin saya melanjutkan studi di sana, itu banyak ada yang direktur jenderal di bidang pekerjaan umum, penataan kawasan, kajian ilmu lingkungan, dan lain segala macamnya. Dan hari ini mereka menjadi teman kita. Ya. Mereka itu menjadi teman kita, kenalan kita. Kenapa? Karena kita ikut bersama mereka dan kita pintar memasukkan diri ke dalam lingkungan mereka. Dan itu tidak kita dapatkan di kelas, kita dapatkan di dunia organisasi. Dan yang terpenting adalah belajar dimanapun tempatnya. Saya tidak menjelaskan ini lebih lanjut. Prinsip-prinsip
atau asas organisasi yang paling pasti adalah kenapa harus organisasi itu adalah harus jelas. Ya. Organisasi itu memiliki tujuan yang jelas. Dan KMP UNY beserta UKMP-nya itu adalah organisasi yang dengan visi, misi, tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, organisasi itu bisa berjalan apabila pembagian kerjanya itu terjadi dengan baik. Ya. Pembagian kerja tidak. Ketika sebuah organisasi dilakukan oleh one man, ya, kalau hanya satu orang saja yang bekerja, maka biasanya organisasi itu akan tidak berjalan mulus, ya, akan kelabakan. Jadi ketika pembagian kerja baik, organisasi itu akan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah mendelegasikan kekuasaan. Tidak bisa semua kegiatan dilaksanakan oleh satu orang saja, tapi kita harus mempercayai orang lain. Ya. Ketika kita memberikan kepercayaan kepada seseorang, jangan sampai ada prinsip, jangan ketika kita ingin sedang mencari ketua panitia, jangan si A, dia tidak mampu, tapi kita selalu memberikan kepada si B, dan terus pada si B. Kita tidak pernah mempercayai sebuah kegiatan pada si A. Padahal belum tentu. Ya. Bisa jadi dengan kita bebankan sebuah pekerjaan, dia menjadi semangat, dia akan lebih belajar, dan siapa sangka mungkin hasilnya akan lebih baik. Dengan inovasi-inovasi dia tentunya. Kemudian adalah tingkat pengawasan. Ya. Kontrol ini perlu dalam organisasi. Biasanya ada PSDM, ya, pengembangan sumber daya mahasiswa, atau bidang internalnya organisasi lah yang mengatur ini. Mengawasi, melihat semua organisasi-organisasi, atau biasa dialihkan juga kepada wakil-wakil ketua. Ya. Dan yang terpenting adalah koordinasi. Koordinasi menjadi komunikasi. Ketika kita berkoordinasi, jika komunikasi kita baik, maka organisasi itu juga akan baik. Koordinasi antar divisi, lintas sektor, ya, kalau bahasa dinasnya lintas sektor, kalau bahasa kementeriannya antar kementerian, nah, kalau di organisasi adalah lintas divisi, lintas departemen, itu harus berkoordinasi. Komunikasi yang baik, jangan sampai tugas-tugasnya tumpang tindih. Nah, kita masuk ke manajemen organisasi. Prinsip utama yang saya dapat dalam manajemen organisasi cuma satu, adalah kepemimpinan yang kuat. Jika kepemimpinannya itu kuat, maka dia bisa mengakomodir atau bisa menjalankan roda organisasi yang baik. Apakah anggota itu tidak penting? Justru anggota itu penting. Tapi ingat, ya, seperti peribahasa yang sering kita dengar, ya, domba, gerombolan domba yang diajarkan oleh singa, ini dia tidak makan ya, tapi dia mengajarkan betul-betul oleh singa, maka dia akan menjadi domba yang kuat. Tapi sebaliknya, ketika singa diajarkan oleh domba, maka dia akan menjadi domba. Makanya kepemimpinan yang kuat ini diperlukan. Jadi dengan anggota yang mungkin pengalaman organisasinya tidak terlalu bagus, dengan jangka waktu masa dia berorganisasi yang pendek, atau memang dia belum pernah berorganisasi sama sekali, tapi di tangan kepemimpinan yang kuat, paham dia bagaimana cara membentuk seseorang ini menjadi organisator. Karena kalau dalam organisasi, seseorang belum pernah menjadi bagian dalam sebuah kegiatan, kalau saya sebagai orang itu, saya akan minta kepada ketua, tolong kasih saya kesempatan untuk bekerja. Jangan jadi anggota terus. Karena kalau kita jadi anggota terus, kita tidak pernah belajar. Gitu kan? Nah, tapi pemimpin yang paham, ini anggotanya nggak perlu minta. Dia langsung memberikan tugas-tugas, dan itu adalah jiwa kepemimpinan yang baik. Dia kuat, dia tegas, dia bisa mengambil keputusan, dia bisa sebagai seorang antisipatif, dia memiliki visi, dia fleksibel orangnya, dan dia memberdayakan anggotanya. Ini adalah ketua kepemimpinan yang kuat. Pada siapa? Baik itu pada ketua organisasinya, baik itu pada sekretaris jenderalnya, baik itu pada ketua bidangnya, maupun pada masing-masing anggota organisasi. Jadi sekali lagi, bagi saya sebenarnya yang paling penting dalam manajemen organisasi adalah kepemimpinan yang kuat. Ketuanya bagus, anggotanya mantap itu. Ya. Karena bagi dalam kepemimpinan, kalau dalam kebetulan mohon izin dalam pandangan Islam, ya, Nabi Muhammad pernah menyatakan adalah anak-anakmu berenang sebelum menulis, karena ia bisa diganti orang lain jika ia tak pandai menulis, tapi tidak dapat diganti orang lain jika ia tak mampu berenang. Ya, jadi kalau dia nggak bisa menulis, maka orang lain masih bisa membantu dia untuk menulis, tapi kalau dia tidak bisa berenang, dia akan tenggelam. Maknanya apa? Kita tahu poin penting yang harus pemimpin itu harus tahu poin penting yang dibutuhkan oleh anggotanya. Ya. Itu fungsi kepemimpinan yang kuat. Kualifikasi kepemimpinan yang kuat itu bagaimana? Yang pertama, salah satunya adalah jujur, ya, nggak neko-neko, transparan orangnya, tidak mengambil keuntungan dalam sebuah organisasi. Ya. Yang kedua, dia amanah, dia dapat dipercaya,
kemudian dia orang yang komunikatif, ya, mampu berkomunikasi dengan baik, mengelola keanggotaan yang baik, mengelola hubungan internal dan eksternal yang baik, dan yang terakhir adalah pimpinan yang cerdas. Ya, yang cerdas bagaimana? Dia mampu menentukan prioritas yang harus dikerjakan. Jadi fungsi manajemen organisasi itu seperti apa, gitu kan? Kita kan berbicara ke sana. Ya. Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Ya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Kenapa kita bilang perencanaan yang penting? Karena tanpa kegiatan yang sudah direncanakan saja itu bisa amburadul, apalagi tidak direncanakan, gitu kan? Dan saya dapat info kemarin, KMP UNI dan UKMP-nya sudah melaksanakan pelantikan dan rapat program kerja. Itu baik, karena itu menjadi landasan awal dalam fungsi perencanaan. Nah, dalam kondisi pandemi ini, gitu, nanti kita bahas di sesi pandemi tadi. Kemudian fungsi pengorganisasian, ya, SDM-nya, organisasi. Kemudian ada fungsi kepegawaian, kalau kita bilang, atau PSDM. Fungsinya tadi, dia membantu ketua dalam mengontrol kualitas dan kuantitas anggota. Mungkin ketua tidak mampu mengontrol seluruhnya, tapi minimal ada bidang yang melihat, ketua, ini si A belum pernah dapat tugas ini untuk kegiatan apapun. Padahal dia mampu nih, gimana? Nah, ini yang melapor. Oh, ketua bilang, oke, kegiatan berikutnya berikan ke dia. Kita backup dari belakang, dan seterusnya. Jadi ada yang mengontrol siapa yang belum pernah, siapa yang terkendala dalam akademik karena organisasi, siapa yang terkendala organisasi karena akademik, gitu kan? Ini perlu ada bidang tim khusus yang mengontrolnya. Kemudian fungsi pengarahan. Dan yang terpenting adalah yang terakhir, saya loncat saja, fungsi motivasi. Ya, jangan pernah sebuah organisasi yang kita pimpin, kita sebagai pimpinan organisasi tersebut tidak pernah memberikan apresiasi sama sekali. Karena salah satu bentuk motivasi adalah memberikan apresiasi. Ya. Jadi, dia sudah bekerja, besar atau tidak besar pekerjaannya, besar tidak besar efek yang diberikan atas pekerjaannya, seorang pemimpin sebuah organisasi harus mampu memberikan apresiasi terhadap kinerja anggotanya. Karena hakikat organisasi sebagai tim, itu saya ambil dari ya, 7 kebiasaan yang baik, yang pertama adalah proaktif, kemudian mendahulukan yang utama, selalu memulai dengan tujuan akhir, pendekatan menang-menang. Pokoknya harus, kalau di Bandung dulu, Bandung juara. Nah, gitu kan. KMP apa? Gitu. Dia harus betul-betul pasang target, kita harus menang. Kemudian berusaha mengerti orang lain, sebelum dimengerti oleh orang lain. Ya. Jangan sampai dalam organisasi kita selalu mengatakan, dia itu nggak peka loh. Oke, dia itu nggak peka. Atau dia itu kerjaannya selalu begini. Pernah tidak kita mengerti pekerjaan dia, mengerti kenapa dia melakukan hal seperti itu? Karena ketika kita mengerti terlebih dahulu apa alasan dia bisa berlaku seperti itu, maka kita juga akan dimengerti oleh orang lain. Yang keenam adalah selalu menciptakan sinergi, koordinasi tadi, dan yang terakhir adalah selalu mengasah dan mengembangkan diri. Ini kembali kepada masing-masing pribadi. Dan semuanya ini adalah bentuk dalam manajemen organisasi. Bisa ditujukan dalam program kerja. Ya. Jadi ada program kerja yang bersifat eksternal, harus ada program kerja yang bersifat eksternal, dan harus ada program kerja yang bersifat internal, peningkatan mutu, ya, meningkatkan speknya anggota, dan seterusnya. Prinsip-prinsip manajemen yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya salah satunya yang pertama adalah keterbukaan. Ya. Kalau ada hal yang ditutup-tutupi, biasanya akan sulit. Ya. Jadi ini kunci utamanya nih. Kalau misal ada kegiatan A atau ada program tertentu yang ada niat lain di belakangnya, biasanya itu tidak akan berjalan dengan sukses. Begitu juga dengan pola manajemen. Ya. Kita harus terbuka. Ada kritik dan saran, sampaikan. Ada kesalahan, sampaikan. Gitu kan? Ada masalah, kita cari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Kemudian kedua, akuntabilitas. Ya. Tanggung jawab yang kuat. Baik atas suatu kegiatan atau tugas-tugas yang melekat pada masing-masing pengurus. Pengurus itu harus ditanamkan dari awal nilai-nilai tanggung jawab. Ya. Apa salah satu nilai tanggung jawabnya adalah komitmen awal saat ikut organisasi apa? Ketika dia mulai ikut organisasi, memilih untuk bergabung dalam organisasi tersebut, berarti dia sudah mengakatkan dirinya untuk terlibat aktif dalam organisasi. Ya. Ketika dari awal nih, kalau di KMP, sepengalaman saya dengan ketua yang sebelumnya,
Metodenya itu adalah perekrutan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman itu diikutkan dalam musyawarah. Kemudian teman-teman yang dalam musyawarah itu memilih ketua. Dan seluruh peserta musyawarah dan ketua itu nanti akan menjadi pengurus di periode berikutnya. Gitu kan? Nah, berarti yang dilihat dari mana? Komitmen awal mereka mendaftar saat open recruitment. Gitu kan? Komitmen kita. Kenapa kita mendaftar? Apa yang kita tuju di awal? Nah, maka komitmen itu kita pegang menjadi tanggung jawab bersama, sehingga manajemen dalam organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, menyenangkan. Tolonglah, kegiatan itu jangan terlalu yang serius-serius banget lah. Perlu yang serius. Untuk apa? Untuk menaikkan nilai KMP. Ya. Biar dilirik orang, dilirik rektor, dilirik menteri, dan seterusnya. Makanya perlu ada event-event organizer yang bersifat berskala nasional. Yang biasanya cenderung membuat kita serius gitu. Tapi juga harus ada momen-momen yang menyenangkan. Ya. Mungkin masak bareng, buka puasa bareng. Nah, cuma sekarang tidak bisa. Caranya bagaimana? Nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian menyenangkan lah. Kemudian adalah pada tingkat kewajaran yang sesuai lah. Ketahui dan percaya tidak semua organisasi itu memberikan surplus ya, merupakan organisasi yang profit. Ya. Sudah mau dia aja aktif di organisasi, dia bantu itu kegiatan-kegiatan organisasi, dia tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan organisasi itu sudah alhamdulillah, ya kan? Karena dia tidak diberikan uang insentif, dia tidak diberikan beasiswa oleh organisasi, dia tidak dapat keuangan lebih dari organisasi itu, bahkan cenderung uangnya pribadi keluar, maka manajemen juga diperlukan tahap kewajaran, paham kondisi anggota, paham kondisi lapangan. Jadi jangan dibebankan pekerjaan yang melebihi kapasitas. Ini juga berbahaya. Ya, ketika orang sudah tidak nyaman dengan sebuah pekerjaan, dia akan mundur perlahan. Makanya harus berada pada tingkat kewajaran. Yang terakhir adalah apresiasi. Ya. Sekecil sebesar apapun tugas yang kita berikan, sekecil sebesar apapun kontribusi yang dia berikan, apresiasi dari pimpinan, apresiasi dari lembaga itu bisa menjadi charge energi bagi anggotanya. Dan berasumsi bahwa seseorang harus menang, harus kalah pada waktu diskusi. Ya, tidak. Jadi kalau ada diskusi, ada ide-ide yang berbeda, dan ide itu kemudian terpatahkan, ini salah satu ya, salah satu menciptakan kewajaran, salah satu menciptakan suasana menyenangkan, salah satu menciptakan suasana akuntabilitas, salah satu menciptakan suasana keterbukaan adalah ketika nanti dalam diskusi itu ide dia tidak diterima, maka perlu tetap apresiasi terhadap ide yang diberikan. Karena begitu dalam diskusi itu, oh itu nggak bisa, itu salah, dan seterusnya, besok-besok dia nggak memberikan ide lagi. Jadi memang di sini dibutuhkan kepekaan yang tinggi dari yang tadi, kepemimpinan yang kuat. Ya. Kenapa saya bilang tadi itu? Karena sepengalaman saya secara pribadi, ada dua kata yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang pimpinan. Yang pertama adalah jangan takut minta maaf. Mau dia anggota, sesama anggota, mau dia pimpinan sesama pimpinan, mau dia pimpinan dengan anggota, jangan pernah takut mengakui kesalahan. Ya. Karena tidak ada yang sempurna. Jadi begitu kita mengakui kesalahan, kita minta maaf. Gitu. Begitupun sebaliknya. Ya. Selalu sertakan apresiasi atas sekecil apapun kontribusi yang pernah dan atau telah diberikan oleh rekan tim. Jadi kalau dalam mungkin broadcast WA, teman-teman, sampaikan aja sebelumnya, mohon maaf, terima kasih. Kalimat terima kasih itu kalimat yang paling penting sebagai bentuk apresiasi kita terhadap anggota. Jadi manajemen itu sebenarnya tidak ribet-ribet, nggak perlu secara teori. Makanya saya tidak membawa teman-teman ke dalam teori pengertian organisasi, pengertian manajemen, tips-tips tata cara manajemen organisasi dan segala macam. Tidak. Itu sudah ada pada diri kita semua, tinggal kita buka kembali. Ya, kita buka kembali tabir itu, kita ulang kembali bersama bahwa ternyata nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai religius yang ada pada kita, itu memudahkan kita dalam menjalankan sebuah organisasi. Nilai-nilai desa, ya, nilai kota mungkin individualis, nilai desa ini, minta maaf, matur nuwun, dan seterusnya gitu kan. Terima kasih, kan. Itu diperlukan. Karena kalau teman-teman berada pada sebuah organisasi, harapannya adalah kerjakan posisi itu sebaik mungkin. Ini penting. Dalam manajemen ini penting. Ya.
Saya ulangi, ketika teman-teman berada dalam satu organisasi, teman-teman memilih untuk aktif di dalam organisasi, teman-teman sudah berkomitmen ini, bersedia ditempatkan di mana saja sebagai anggota apapun, ya. Karena kalau tidak setuju, harusnya dari awal ditetapkan sudah mundur. Maaf, saya mintanya A, kok dikasih B, saya nggak bisa di A. Saya nggak bisa di B, saya bisa di A. Kok nggak bisa di A begini, berarti lebih baik mundur. Ketimbang kita ambil, tapi kita tidak bertanggung jawab di sana. Dan itu membuat ketua pusing nanti. Ya. Sekali lagi, jika teman-teman berada dalam suatu organisasi, maka kerjakan posisi kita sebaik mungkin. Nggak perlu merasa nggak dihargai karena tidak ditampilkan. Nggak perlu merasa dia aja yang naik panggung, saya di belakang. Apalagi PDD, foto-foto aja gitu kan. Lagi foto-foto, tiba-tiba ada yang manggil, fotoin kami dong. Gitu kan. Kemudian, begitu selesai foto, cek foto, begitu selesai acara, ngecek foto, nggak ada foto dia sama sekali. Nah, begitu pulang, diteror, kirim foto karena orang mau upload, itu memang berat. Tapi jangan berada pada situ. Ketika kita memilih tugas itu, maka itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan tidak perlu merasa rugi. Karena ketika teman-teman menjadi cabang, maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap daun dan ranting. Ya. Begitu teman-teman menjadi batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon itu. Jika teman-teman menjadi daun, maka jadilah daun yang rimbun, supaya pohon bermanfaat sebagai tempat berteduh makhluk yang kepanasan. Dan jika teman-teman menjadi bunga atau buah, maka jadilah bunga yang merekah indah, supaya pohon itu terhias dan dikenali oleh orang lain. Dan jika teman-teman menjadi buah, maka jadilah buah yang manis, supaya nama baik pohon teman-teman itu terjaga. Jika teman-teman menjadi akar, maka jadilah akar yang kuat, mencengkeram tanah, demi tegaknya seluruh struktur pohon tersebut. Hendaklah semua anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya, supaya tidak saling iri terhadap satu tubuh. Sebagaimana akar, yang walau dia tidak terlihat, dia sering diinjak-injak, dia di dalam tanah, dia nggak pernah iri menjadi bunga, untuk menjadi bunga yang berada di atas yang terkenal. Karena dia tahu, bunga dan buah yang indah dan manis itu ya, bisa dipetik orang, walaupun dengan tujuan yang tidak jelas. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kita menjadi semuanya. Ya. Di situ menjadi bunga, sekaligus menjadi pohon, menjadi batang. Di situ menjadi bunga, sekaligus menjadi akar. Itu akan merusak tatanan dalam sebuah organisasi. Karena esensi dari sebuah organisasi adalah kebermanfaatan. Ya. Saya ulangi, karena esensi dari sebuah organisasi adalah bisa memberikan kebermanfaatan. Apa yang kita lakukan adalah untuk memaksimalkan potensi diri dan meningkatkan soft skill. Ya. Jadi, niatkan aja tujuannya itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Apa yang saya lakukan ini adalah mengupgrade saya. Apa yang saya lakukan ini menambah soft skill saya. Tapi di saat yang bersamaan pula, apa yang kita upgrade ini, apa yang kita lakukan untuk diri kita pribadi ini, ternyata juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Karena tanamkan pada diri kita, jangan sampai ada tidaknya kita di PMJ, itu nggak ngefek sama sekali. Jangan sampai. Harus ada efeknya lah, apapun itu. Ya, tapi yang baik-baik. Nah, kemarin saya juga diminta untuk mendiskusikan kondisi organisasi di tengah krisis seperti ini, gitu kan. Kebetulan memang saya tidak berkecimpung terlalu dalam lagi di dunia organisasi kemahasiswaan karena memang nggak mahasiswa, tapi ada beberapa organisasi eksternal yang saya ikuti hari ini, itu pun hanya sebagai ikatan alumni. Tapi saya yakin dan percaya memang krisis ini sedikit banyaknya mengubah pola, mengganggu sistem. Ya. Apa yang harusnya bisa kita laksanakan dalam keadaan normal itu nggak bisa lagi kita siapkan dalam keadaan seperti ini. Disitulah diperlukan putar otak, gitu kan? Diperlukan inovasi, dibutuhkan ide-ide baru untuk walaupun krisis, tapi corona tidak mencegah semangat organisasiku, gitu kan? Nah, jadi saya coba rangkum beberapa hal yang ini saya lakukan di lingkungan organisasi yang saya ikuti hari ini, gitu kan? Dan mungkin jika memang sesuai dan dianggap bisa, mungkin bisa diadaptasikan ke dalam pergerakan di KMP UNY. Yang pertama, dalam kondisi krisis seperti ini, dukungan penuh dan komitmen tinggi dari jajaran pimpinan organisasi sangat diperlukan. Ya. Dalam kondisi seperti ini, itu ketua harus lebih sensitif.
sensitivitasnya harus tinggi. Apa yang kurang, apa yang belum, harus sering megang HP lah minimal, lihat anggota, cek grup, pantau program, ya rapor ke program kerja gitu kan, ada rapor bulanannya mungkin atau rapor mingguan, sejauh mana program kerja yang sudah berjalan. Atau minimal dudukkan dulu kita bahas, ini ada program A, B, C, D, E, nggak mungkin kita jalankan dalam kondisi seperti ini. Apa yang bisa kita buat? Wah, selesaikan, ide-ide salurkan, apa yang bisa jalankan. Tapi di sini kita harus benar-benar mengakomodir semuanya. Ya. Transformasi itu kegiatan yang biasa dilakukan saat tatap muka dengan kondisi hari ini itu perubahannya masih itu, apalagi kita yang tidak terbiasa. Kalau dulu pokoknya harus ketemu, rapat harus ketemu biar gampang gitu kan. Ternyata hari ini bisa kok rapat telekonferensi seperti ini. Kemudian kegiatan lebih enak kalau ketemu gitu kan. Nah sekarang dituntut untuk nggak bisa ketemu tapi tetap enak. Nah, makanya di sini butuh komitmen kuat dari pimpinan, dari ketua, sekjen, bendahara, dan ketua-ketua bidang untuk berpikir lebih sensitif dan lebih perhatian terhadap program kerja, apa yang bisa diolah menjadi program yang tetap menarik meski dalam bentuk daring, dalam jaringan. Kemudian yang kedua, saya berpikir, dan kita coba sudah membuat ini, jadi jadikan momen daring ini sebagai ajang untuk upgrade keilmuan dan berkompetisi. Ya. Salah satu manfaat yang paling signifikan dari daring sebenarnya bisa untuk efisiensi biaya. Saya nggak tahu sistem pendanaan di UNY bagaimana, tidak tahu detailnya bagaimana. Tapi dulu sempat diskusi, katanya kalau di UNY itu memang, kalau saya berpikir justru keadaan hari ini sangat menguntungkan bagi teman-teman di UNY. Karena anggarannya itu sudah diplot di awal. KMP UNY sekian, gitu kan? Kemudian kita bagi kepada UKM KMP berapa? Kalau saya tidak salah seperti itu, saya tidak tahu kalau itu berubah. Berbeda dengan di UGM. Kalau di UGM, pembiayaan itu berdasarkan kegiatan. Jadi KMP itu, HMP UGM, saat awalnya itu kosong, nggak ada uang apa-apa. Kalau ada ditinggalin sama ketua sebelumnya, gitu kan? Nah, dia baru ada duit kapan? Saat kegiatan berjalan. Membuat laporan pertanggungjawaban, kemudian baru uangnya cair. Lebih sulit. Saya belum tahu perkembangan teman-teman hari ini di UGM. Kemarin saya sudah sampaikan beberapa hal, termasuk yang ini. Cobalah kita buat beberapa kegiatan-kegiatan seminar daring yang mengundang tokoh-tokoh nasional. Hemat biaya, saya bilang. Ya kan? Karena kebetulan saya juga hari ini masih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan HMP UGM 2020. Oh iya Bang, ada kan? Kita coba siapkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa seperti itu, atau bahkan lebih dari itu. Gitu kan? Dan atau memang sudah berjalan. Ya. Jadi anggaran yang hemat, misalnya kita tidak perlu bayar hotel, kita tidak perlu bayar transportasi orang, kita cukup kalau dia minta amplop kita kasih amplop, gitu kan. Nah, pembiayaan anggaran itu bisa kita alihkan untuk apa? Misal hari ini pendidikan berubah drastis ini. Saya memantau dunia pendidikan berubah drastis. Yang pertama, sudah hampir 3 bulan lebih anak-anak tidak sekolah. 2 bulan ya. Sudah 2 bulan lebih siswa SD, SMP, SMA tidak sekolah. Yang kedua, UN ditiadakan. Mereka lulus. Terus mereka tes kampus. Kampus, apakah ada tes SNMPTN? Apakah SNMPTN-nya online? Yang kita tidak tahu ini. Saya belum membuka lebih lanjut pada itu. Nah, ini bisa menjadi hot issue bagi teman-teman KMP UNY. Memodelkan sebuah pendidikan di tengah krisis. Wah. Kalau seandainya krisis perang, kita nggak bisa ngapain. Kan? Tapi krisis yang seperti ini, kita di rumah, gimana kira-kira pemodelannya? Buat penelitian, lempar tema. Coba satu pengurus yang ada di bidang riset, kita siapkan beberapa tema, lemparkan kepada anggota. Siapa yang bersedia untuk meneliti tentang ini? Studi literatur saja, tidak perlu ke lapangan. Bagaimana pendidikan? Ya kan? Kalau libur lama, harusnya nanti seperti apa? Ini penerimaan siswa baru. Untuk yang anak TK masuk SD, SD masuk SMP, SMP masuk SMA. Polanya seperti apa? Pendidikan online yang ideal dan efektif seperti apa? Buat penelitian-penelitian itu. Ya, tawarkan tema-tema yang hot itu, kemudian fasilitasi mereka kepada dosen-dosen penelitinya. Siapa misal profesor bidang pendidikan PGSD di sana, profesor bidang pendidikan tinggi, ya, profesor pendidikan luar sekolah, misal. Ide-ide PLS ini, pendidikan luar sekolah semua. Ya, belajar di rumah, tapi tetap terdaftar di sekolah. Ini ladang yang sangat basah untuk teman-teman pendidikan. Saya yakin itu. Nah, begitu ini sudah terfasilitasi, gitu kan? Jadi, berikan tema itu, siapa yang bersedia, kita bantu pendanaannya. Tadi ada dana yang sudah kita alokasikan. Kita bantu pendanaannya sekian persen. Kemudian jika itu nanti berhasil, kita akan bantu masukkan kita bantu biaya publikasinya. Berapa? I1, I2, I3, tinta 1, tinta 2, dan seterusnya.
Dan saya rasa itu akan menambah nilai KMP UNY. Jadi walaupun dia tidak ada kegiatan yang euforia, tidak ada kegiatan yang heboh-heboh, tapi jurnalnya bertambah gitu kan. Dan itu anggota-anggota KMP UNY bukan secara pribadi. Ya. Maksudnya bukan secara pribadi, jurnalnya tetap secara pribadi, tapi hasil output dari jurnalnya itu adalah bukan karena dia sendiri, tapi memang ikut dibantu oleh lembaga yang namanya KMP. Menambah nilai lebih KMP di mata direkturnya. Kemudian atau dalam masa ini sering-sering buat semacam ajang award gitu, memberikan penghargaan, kategori penghargaannya silahkan gitu kan. Bidang yang paling sering rapat, telekonferensi, bidang yang paling inovatif, bidang yang paling banyak bisa menghasilkan program daring, kan? Atau pengurus yang paling aktif di media sosial. Terserah, nanti word-word itu nanti berikan saja gitu kan, dalam momennya apa nih, momen halal lebih halal misalnya, atau momen menjelang buka puasa sekali-sekali Zoom bahas masalah itu. Jadi saya rasa yang penting menyenangkan, tapi juga substansial. Yang ketiga, itu memberikan waktu khusus untuk sebatas nge-Zoom bareng, ya, seperti hari ini lah. Ya. Kalau bisa dibuat, tidak perlu sering-sering, karena memang orang juga ada kegiatan yang lain gitu kan. Jadi buat khusus nge-Zoom, cerita bagaimana kabar, satu orang tanya kabarnya bagaimana, dan seterusnya, kondisi di sana, dan lain sebagainya. Itu diperlukan, karena salah satu tantangan dalam metode dari ini itu komitmen dengan diri sendiri, mengalokasikan waktu untuk organisasi. Seorang anggota mengalokasikan waktu untuk organisasi itu susah, karena dia di rumah ada kegiatan lain. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semangat kontribusi itu adalah dengan merekatkan hubungan silaturahmi itu. Waktunya nggak perlu lama. Nah, pokoknya jangan sampai untuk telekonferensi itu hanya untuk rapat-rapat saja. Kayak sekali bercanda, atau telekonferensi per bidang gitu kan, nanya kabar dan seterusnya bagaimana. Dan yang terakhir adalah support team ya. Coba hasilkan sebuah tim yang dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anggota organisasi. Saya kemarin ada tanya ke Arianda berkaitan dengan sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pasca sarjana di UNY, terutama KMP di UNY untuk dalam masa COVID ini. Artinya sudah ada penggalangan dana untuk COVID segala macamnya. Saya malah muncul ide, kenapa tidak KMP UNY menawarkan diri kepada direktur pasca sarjana untuk membantu sekolah pasca sarjana dalam mendistribusikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana. Jadi corong betul-betul KMP itu betul-betul perwakilan pasca sarjananya lah. Jadi corong yang akan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang lain itu KMP. Jadi direktur punya anggaran dari SPP, dari A, B, C, D, potong memberikan takjil untuk mahasiswa pasca sarjana yang masih di Yogyakarta. Atau memberikan uang jajan kepada mahasiswa pasca sarjana yang masih ada di Yogyakarta. Berapa per orang? Apakah dosen itu punya data alamat kos mahasiswa? Gitu kan? Minta izin. Bisa nggak kita terlibat di sana, kita bantu sekolah pasca dalam mendistribusikan ini. Oh, kita data, kita buka link, semua mahasiswa pasca sarjana itu harus mendaftar ke link yang dibuat oleh KMP UNY. Kebayang dong, semua mahasiswa pasca sarjana UNY itu jadi lebih tahu tentang KMP, mereka berlomba-lomba ikut memantau perkembangan KMP. Semua perkembangan kita update di Instagramnya KMP UNY. Wah, mereka yang belum dapat bantuan itu ngecek itu KMP UNY, Instagramnya. Gitu kan? Mereka yang belum follow, nge-follow itu. Ini bunga-bunganya. Tapi tujuannya tadi berkontribusi yang lebih bermanfaat, mendapat kebermanfaatan. Karena saya yakin saya banyak itu anak kos yang terisolasi, susah makan dan sebagainya. Di sini butuh respon kita yang cepat, tapi juga solutif. Ya. Nah, salah satunya itu tadi, support tim. Ada tim nanti satu khusus pantau pengurus yang masih di Jogja. Siapa yang kekurangan makanan, siapa yang kekurangan minuman, siapa yang kekurangan pulsa, internet. Atau mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana semuanya harap mengisi Google Form yang dibuat oleh KMP UNY untuk diberikan kepada direktur sekolah pasca sarjana agar penyaluran bantuan COVID untuk mahasiswa pasca sarjana UNY yang masih ada di Jogja bisa tersalurkan. Nah, salah satunya seperti itu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita bisa diskusi bersama. Saya yakin teman-teman juga sudah paham sekali terkait itu. Tapi juga disesuaikan dengan waktu. Mungkin di Jogja zuhurnya jam berapa. Nah, karena di sini agak lebih lama, sekitar hampir 1 jam. Mungkin itu dari saya. Ini saya kembalikan kepada moderator. Ucapkan terima kasih.
Iya, terima kasih Bang Zaidan Fikri atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah teman-teman menyimak ya semuanya. Iya, boleh diaktifkan kameranya dan mikrofonnya supaya jadi juga bisa mengenal wajah-wajahnya nih yang mempunyai semangat membara tiada tara katanya ya walaupun di tengah pandemi corona. Iya. Nah, yang nikah aja tetap lanjut walaupun corona gitu kan. Organisasi masa enggak? Ya, harus berjalan. Nah, setelah tadi berbagai panjang lebar ya materinya sudah dipaparkan oleh Bang Zaidan sendiri. Nah, teman-teman dari pengurus KMP sendiri nih dan UKMP yang sudah berjoin, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita buka sesi pertanyaan ya. Saya. Oh ya, Bang Adit. Bang Adit, silakan Bang Adit terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Mbak Umi, karena kesempatannya. Selamat siang, Bang Zaidan. Sama teman-teman yang lain, terima kasih banyak materinya, luar biasa banget, nambah ilmu juga bagi kita semua dalam mengarungi organisasi di KMP UNY ini. Ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bang Zaidan terkait hal yang tadi disampaikan oleh Bang Zaidan. Terkait dengan organisasi, itu yang saya lihat mungkin yang saya lihat saja, rata-rata mungkin organisasi itu ketika jumlah awal dan jumlah akhir itu pasti berbeda keanggotaannya. Mungkin ini berhubungan dengan komunikasi dan adaptasi juga itu sendiri begitu. Nah, yang saya tanyakan apakah memang di setiap organisasi itu akan begitu, tidak akan utuh anggotanya ketika telah beres kepengurusan begitu. Dan untuk adaptasi dan komunikasi itu sendiri, saya rasa ini masalah klasik sekali, terutama untuk komunikasi. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sesuatu hal dengan baik kepada orang lain, kepada rekan-rekan kita yang ada di organisasi tersebut, yang mana tentunya itu beda karakter, beda sifat, dan beda lain sebagainya begitu. Bagaimana supaya pesan itu sampai kepada orang yang kita sampaikan tersebut. Nah, kemudian salah satu hal lagi mungkin terkait komitmen itu sendiri. Nah, untuk komitmen sendiri, bagaimana sih kita untuk bisa menjaga komitmen? Baik itu komitmen untuk diri kita sendiri, maupun kita menjaga komitmen teman-teman kita yang berada di organisasi yang sama gitu. Terutama dalam hal ini kita ada tantangan, yaitu ada pandemi ini yang luar biasa sekali, sangat jadi challenge banget buat kita semua, dimana karena kegiatan di rumah itu belajar pun kayaknya tantangannya lebih berat dibanding dengan ketika kita di kampus begitu Bang. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir Bang, terkait dengan kegiatan di masa krisis, di masa pandemi ini, mungkin yang dijelaskan oleh Abang tadi itu luar biasa banget, maksudnya ilmu pengetahuan buat saya. Nah, kebetulan Bang, saya itu berada di bidang pengabdian masyarakat. Nah, tentunya program-program di bidang pengabdian masyarakat ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, begitu. Nah, ada program kerja kita mengabdi kepada masyarakat, dan itu memang kita rencananya perlu waktu kita intens mengabdi kepada masyarakat, kita bertemu langsung dengan masyarakat. Dan dengan adanya COVID ini, kita masih kebingungan. Maksudnya kita masih berdiskusi harus seperti apa program ini dilaksanakan. Mungkin sekedar sharing aja Bang ya. Mungkin Abang ada ini harus seperti apa. Oh, kalau misalkan mungkin salah satu alternatif IDAR ini kan yaitu adalah daring. Sedangkan untuk pengabdian masyarakat sendiri, untuk daring sendiri itu rasanya harus seperti apa juga belum terkonsep secara utuh begitu. Nah, mungkin ada masukan dari Abang terkait pertanyaan tadi. Terima kasih banyak kesempatannya. Iya, terima kasih Bang Adil atas pertanyaannya. Mungkin satu penanya lagi supaya nanti diafirmasi dulu. Ya, Bang Charles, silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, dan selamat di sini selamat pagi Bang Zaidan selaku materi. Pagi ya. Ya, ini yang tadi yang dipaparkan oleh Bang Zaidan, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Soalnya dalam dinamika organisasi lebih banyaknya seorang pemimpin atau seorang ketua lebih memilih pada orang-orang yang berkualitas. Tadi sempat disinggung. Nah, ini ada suatu kegiatan, ada suatu hal yang dibilang harus saling membagi, tetapi para pemimpin, para pengambil keputusan lebih memilih pada orang-orang yang mempunyai kualitas begitu. Artinya bahwa tidak memperhitungkan teman-teman yang lain, teman-teman yang memiliki kualitas tapi dihiraukan begitu. Mungkin saya minta penjelasan dari Bang Zaidun untuk memberikan salah satu tips yang bisa kami gunakan di KMP begitu. Yang kedua, ketika kalau di dalam organisasi, jika di dalam organisasi itu seharusnya kita jalan seiringan. Seharusnya kita saling support. Ada beberapa tadi, ada fungsi-fungsi dari manajemen tadi. Tetapi di dalam perjalanan ada orang-orang yang hanya mampu mengkritisi, tetapi tidak mampu untuk memberikan solusi. Mungkin dari Bang Zaidan bisa memberikan orang-orang seperti ini untuk datang menghidupkan organisasi atau mematikan organisasi. Terima kasih. Kita diskusi nih ya, kita diskusi saja. Bukan, saya tidak ada niatan untuk menggurui segala macam, tidak.
yang terima kasih sudah atas pertanyaan-pertanyaannya kepada Mas Adit ya. Manggil Mas ya. Adit dari mana asli? Saya dari Banten, Bang. Oh, Banten. Ya. Kang berarti Kang Adit. Enggak Adit aja, Bang. Oh. Udah. Oke. Bang Charles aslinya Dari NTT, Bang. NTT. Berarti sudah sore dong ya? Enggak, Belum. saya tidak mudik, Bang. Oh, tidak mudik. Saya di Jogja. Oh, Jogja masih aman berarti. Oh, di sana lebih duluan buka puasa soalnya. Ya. Oke, Kang Adit nih ya. Tadi berkaitan dengan jumlah orang dalam suatu organisasi, gitu kan? Apakah tidak bisa bertahan? Hemat saya memang tidak bisa bertahan. Ya, tidak mungkin dapat bertahan 100% dari awal saat pelantikan. Alasannya berbeda-beda. Bisa alasan yang bersifat akademik. Jadi ada yang gabung organisasi mungkin bukan pada semester 2 atau 3, gitu kan? Jadi saat masuknya 100, ada 10 orang yang sudah mulai nyusun tesis. Maka tidak bisa kita pungkiri, mereka akan sudah selesai lebih dulu dan akan meninggalkan organisasi itu lebih dahulu. Ini kita ambil studi kasus kayak organisasi pasca sarjana ya. Itu yang pertama. Jadi seleksi alam itu memang alamiah sekali. Ada yang alasan tadi, akademik dia selesai, maka dia akan berkurang. Tidak menutup kemungkinan ketua bidang yang selesai lebih dahulu. Gitu kan? Kemudian ada peluang, kita berdoa semoga tidak, tapi di HMP UGM dulu pernah, di organisasi saya itu ada yang meninggal. Dan itu juga akan mengurangi. Gitu kan? Yang ketiga, ada yang kita berdoa juga tidak, studinya terputus. Karena memang apakah itu dari keuangan atau pekerjaan dan lain segala macamnya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan studi di kampus tersebut. Nah, secara otomatis orang-orang ini akan keluar atau akan menjadi pengurang dalam struktur organisasi. Tapi ini kan yang memang tidak bisa dihindari. Nah, saya paham maksud pertanyaannya, ketika ada orang-orang yang sudah masuk awal, komitmen di awal, kemudian tiba-tiba kontribusinya tidak ada, kemudian orangnya menghilang, gitu kan? Saat kegiatan tidak pernah datang dan lain segala macamnya, maka yang seperti inilah yang kita katakan fungsi dari controlling tadi. Apakah bisa 100%? Tidak bisa. Makanya ada reshuffle di sana. Sekelas negara saja dibolehkan adanya reshuffle, gitu kan? Menteri A berantem sama Menteri B, nggak mau dengar. Menteri A nggak ada kerjaannya, coret, ganti menteri yang lain, bisa. Gitu pula di organisasi. Di masa saya kemarin, saya juga pernah melakukan melakukan reshuffle dan reposisi pengurus. Alasannya berbeda-beda. Ada yang memang sudah akademiknya sudah selesai, ada yang memang sudah tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi mohon izin, gitu kan, dan segala macamnya. Jadi reshuffle itu bukan sebuah hal yang buruk menurut saya, karena reshuffle itu adalah bentuk salah satu menjaga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Gitu. Nah, seleksi alam itu justru adalah berkah. Saya bilang gitu. Seleksi alam itu berkah. Kita di situ melihat siapa yang betul-betul komitmen 100% dari awal sampai akhir, siapa yang hanya numpang nama saja yang tidak dapat SK, gitu kan? Siapa yang cuma numpang beken saja, atau siapa yang terlanjur karena kemarin ada deal-dealan politik, gitu kan? Terlanjur mendukung sebagian, kemudian dia terpaksa bergabung di dalamnya, tidak nyaman bekerja di situ, kemudian dia akan tersingkir secara sendirinya. Bagi saya itu adalah berkah. Tapi itu menjadi petaka ketika seorang pemimpin tidak mampu mempertahankannya. Dalam artian, kalau air tidak kita bendung, itu akan habis. Tapi sudah dibendung pun, tetap masih akan ada air yang keluar. Nah, itu kuncinya. Jadi tugas utamanya tetap bendung dulu, tahan dulu. Caranya seperti apa? Menjaga silaturahmi. Gitu kan? Nggak perlu rapat-rapat. Saya sekali ajak ngopi kalau dalam kondisi normal ya, bukan puasa dan corona. Ajak ngopi atau ketemuan di perpustakaan, atau ada kegiatan-kegiatan lain diajak, gitu kan. Memang dalam kondisi seperti ini, pimpinan itu akan lebih capek, akan lebih lelah. Ketua bidang misal, yang akan mengakomodir anggota-anggotanya. Ada berapa anggotanya? Dia harus tahu ini kenapa tidak aktif, ada masalah apa, kenapa dia tidak pernah datang. Itu penting. Jangan sampai udah pasca sarjana, udah dewasa itu, udah paham dia itu, nggak perlu diajak-ajak lagi. Tunggu dulu, nggak semua mahasiswa pasca sarjana itu tadi pernah berorganisasi di S1. Gitu kan? Kemudian ketika dia tidak pernah dipanggil oleh ketuanya, oleh ketua bidangnya atau ketua umum, nggak pernah misal di grup nggak pernah dijaprin, mana nih nggak pernah, atau misal seperti kemarin kita masih ada grup alumni HMP UGM, tiba-tiba ada bencana hujan deras kemarin di Aceh,
sampai menyebabkan beberapa wilayah itu banjir. Itu tiba-tiba ada yang bertanya, gimana kondisi teman-teman di Aceh, yang di Aceh, gimana kami dengar beritanya begini-begini, dia mention satu-satu, baru bermunculan, gitu kan? Nah, ini penting, jadi ketua juga begitu. Jadi tidak harus menanyakan kamu di mana kok menghilang, bukan begitu cara bertanya. Itu manajemen komunikasinya lagi. Jadi intinya, sikapi seleksi alam ini dengan bijak. Tapi tugas kita adalah membendung agar organisasi ini utuh bagaimana memulai dan bagaimana mengakhirinya, gitu kan? Tugas kita itu. Caranya bagaimana? Tadi akan lebih lelah memang, ketika kita harus memantau semua anggota. Nah, makanya di sini fungsi ketua-ketua bidang. Ketika tidak semua bisa dijangkau oleh ketua umum, maka ketua-ketua bidang harus paham posisinya adalah untuk menjaga anggota-anggota di bawahnya. Dan di masa saya juga kemarin ada kok yang berhilangan, tidak ada kabar, itu ada. Tapi sampai hari ini mereka masih di grup, kita komunikasi tetap, gitu kan? Minimal saat dia sidang nggak proposal datang lah kita, gitu kan? Gitu kita datang, besok-besok dia udah hadir tuh. Nah, itu salah satu yang pernah saya terapkan dulu. Nggak pernah ada kegiatan. Rupanya dia malu. Kenapa malu? Dia pernah sekali, 2 kali tidak datang. Setelah itu sudah malu, tidak mau datang lagi. Padahal kita tidak mempermasalahkan itu, gitu kan? Begitu kita komunikasi, kita ketemu, kita ajak kembali lagi, dan dia ternyata siap. Itu salah satunya. Dan itu berefek tadi ke pertanyaan kedua tentang adaptasi dan komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi itu bisa tersampaikan? Memang tidak bisa dipisahkan dari komunikasi yang bersifat orang ke orang, satu arah. Jadi, makanya saya bilang kenapa lebih capek. Ketika di grup itu mungkin kita sering broadcast, ya. Broadcast itu banyak, ada beberapa mungkin tidak terbaca. Mereka tidak membaca broadcastan itu. Nah, mungkin di sana diperlukan untuk menjapri masing-masing. Capek, ya capek. Lelah ya. Ini salah satu ikhtiar kita kan, ikhtiar kita untuk biar dia melihat itu. Ya sekali itu tolong balas yang di grup dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang tetap baik. Save nomor mereka, komen story-story mereka itu perlu itu. Walaupun story-story kadang-kadang nggak terlalu penting ya, tapi komen aja nggak apa-apa. Itu tugas pimpinan harus seperti itu. Jangan sampai pimpinan tidak nge-save nomor anggota. Nah, jangan sampai pimpinan tidak nge-save nomor anggota. Karena kalau pimpinan tidak nge-save nomor anggota, bisa jadi anggota juga tidak nge-save nomor pimpinan. Tapi begitu kita nge-save nomor ketika kita nge-save nomor anggota, kita tidak pernah bisa lihat story dia, berarti kan kita tahu dia nggak nge-save nomor kita. Nah, sekali-sekali bisa lah kita cek dia biar dia save nomor kita. Karena kalau dia nggak nge-save, biasanya dia tidak melihat perkembangan kita. Kemudian yang ketiga, komitmen. Ya, bagaimana cara kita meningkatkan komitmen anggota? Fungsi diskusi kita hari ini adalah salah satunya adalah untuk membuka kembali, mengingatkan kembali kepada semua anggota itu tentang komitmennya. Karena memang tidak bisa semuanya dikontrol dari atas. Ya, salah satunya juga perlu dari bawah. Sehingga ketika hari ini teman-teman bisa berkomitmen lebih, saya yakin dan percaya organisasinya bisa berjalan dengan baik. Salah satu cara untuk menjaga komitmen itu adalah mengerti kebutuhan yang bersangkutan. Ya. Misal, apa alasan dia gabung organisasi? Dia butuh mengupgrade keilmuannya, dia butuh riset. Oke, apa yang kamu bisa buat tentang riset? Apa yang bisa kita bantu untuk meningkatkan risetnya? Buat pelatihan riset. Gitu kan? Nah, begitu dia niatnya awal ingin gabung KMP agar dia bisa lebih paham terhadap riset, ternyata kegiatannya pengabdian masyarakat semua. Ini mungkin nggak sesuai sama dia. Jadi lama-lama dia pergi, dia hilang, gitu kan? Atau dia orangnya orang pengabdian masyarakat, disuruh rapat dalam ruangan, nggak bisa. Ya, makanya perlu ada melihat apa yang dibutuhkan oleh anggota, tidak melulu melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain yang di luar organisasi. Kadang-kadang kita terlanjur seperti IO ya, ada kegiatan buat lebih untuk orang lain di luar. Bukan berarti itu tidak boleh, itu sangat penting IO itu. Karena dengan kita ada IO berkelas nasional atau internasional, kita dikenal. Ketika kita dikenal, kita dianggap bekerja. Karena kita hari ini dihadapkan pada masa dianggap tidak bekerja jika kita tidak eksis. Gitu kan? Ketika kita tidak update sosmed, ya kita nggak kerja apa-apa. Sampai organisasinya nggak ada kerjaannya. Padahal dia kerja panjang lebar, kerja selalu, kegiatannya banyak, tapi tidak pernah update di sosmed, dianggap tidak bekerja. Makanya itu juga perlu, IO juga perlu. Tapi kebutuhan internal pengurus, alasan mereka mendaftar awal, itu juga diperlukan. Agar mereka tetap bertahan dan mereka merasa perlu ada di sana, karena apa yang mereka butuhkan ada di situ. Itu untuk menjaga komitmen. Yang ketiga, kegiatan masa krisis ini pengabdian masyarakat. Saya tadi sebenarnya mau nanya, apa saja yang sudah dilakukan selama masa COVID ini ya, oleh teman-teman pengabdian masyarakat. Karena kalau teman-teman
ikuti media sosial, ikuti media elektronik, berita-berita. Kita mungkin sering dengar namanya Dokter Tirta. Oh iya. Kita dengar Dokter Tirta, dia dokter, setelannya begitu ya. Iya. Ya. Rambutnya warna-warni, setelannya kasual dan segala macam. Tapi dia mengambil peran sesuai dengan keilmuan dia, walaupun bukan passion dia. Dia kan jualan nih, jualan sepatu kan, endorse dan segala macam. Tapi keilmuan dia dokter, nah dia paham poin-poin itu, dan dia ambil di sana. Hari ini Yogyakarta itu zona merah ya, kalau saya tidak salah. Kemudian banyak mahasiswa yang tidak bisa pulang karena bandara sudah ditutup, atau mereka memilih tidak pulang agar tidak menyebarkan virusnya kepada keluarganya di kampung halaman. Nah, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kalau belum dilaksanakan, salah satunya itu tadi, minimal untuk internal pengurus, maksudnya untuk internal mahasiswa pasca sarjana yang ada di UNY. Kan mereka masyarakat UNY. Nah, apalagi dengan rektor yang eksis ya, dengan rektor UNY yang eksis di Instagram, Facebook, itu sangat berpeluang, gitu kan? Dan mereka tadi diambil, minta izin kepada dekanat, apakah itu surat aja daring juga nggak apa-apa. Buat surat, stempel, tanda tangan semuanya itu scan, kirim ke emailnya sekolah pasca sarjana. Nggak dibalas, kirim lagi. Kalau nggak dibalas 3 kali, screenshot WA kan kerja. Apa ini kok nggak dibalas sama admin sekolah pasca sarjana? Katanya daring, tapi email kok nggak pernah dibalas. Ya kan ini begitu dari baca kena. Dan saya yakin teman-teman juga ada nge-save nomor direktur pasca sarjananya, gitu kan. Nah, bilang apa yang bisa kita bantu. Ini kita merasa teman-teman ini adalah apa namanya, bagian dari tubuh kita. Mereka sakit, kita sakit. Nah, kita ingin bantu, gitu kan? Nah, salah satunya. Kemudian kalau untuk masyarakat sendiri, bisa saja masyarakat di sekitar wilayah-wilayah yang rumah-rumah mahasiswa itu, rumah makan yang memang terimbas kuat ketika mahasiswa tidak ada, ya, rumah makan, ayam geprek, retsu, kan, SS. Mungkin mereka omsetnya besar, tapi yang kecil-kecil yang namanya tidak pernah kita dengar, tapi enak ayam gepreknya, gitu kan. Nah, mereka pasti terimbas dengan mahasiswa yang sudah tidak bisa keluar, mahasiswa pulang kampung, yang biasanya mereka merasakan kondisi itu hanya pada saat Idul Fitri saja, hanya seminggu mungkin karena mahasiswa pulang kampung, tapi ini sudah hampir sebulan lebih mereka merasakan itu. Ya, nah, itu mungkin bisa menjadi bagian dari, ya, atau malah ke sekolah. Ya, seberapa banyak sih siswa sekarang yang bisa kerja belajar online di rumah? Ya, kan? Ada internet atau tidak ada internet? Datang itu teman-teman teman-teman KMP, jadi guru private, ya, guru privat untuk teman-teman adik-adik itu SD misal. Ada berapa SD yang ditahu di Jogja? Ada berapa siswanya? Ada berapa jumlah guru? Pilih salah satu sekolah. Sekolah mana yang kira-kira daringnya tidak berjalan. Kita sebar mahasiswa pasca sarjana terutama di bidang pengabdian masyarakat untuk mengajar mereka di rumah. Nah, gitu kan? Posisinya nanti dijaga jarak dan seterusnya. Jadi mereka tetap belajar. Seperti ada juga kemarin yang viral itu, guru keliling ke rumah-rumah siswa untuk mengajar karena siswanya tidak memiliki internet. Nah, ini kan penting. Jadi keilmuan kita itu apa yang bisa kita berikan, gitu kan? Kalau dari pendidikan ya berarti itu tadi salah satunya. Apakah kita mengajar kepada siswa-siswa itu, atau kita ciptakan konten-konten untuk membantu guru. Banyak guru yang tidak paham media sosial, banyak guru yang tidak ngerti ini suaranya di mana ya, gitu kan? Ini videonya kok gambarnya kok nggak kelihatan ya, gitu. Itu banyak, itu pertanyaan rutin itu. Ini cara ngundang anak-anaknya gimana? Mana anak-anak punya Gmail dan seterusnya. Kalau kita pakai Google Meet kan, pakai Zoom harus download Zoom lagi. Pakai WA dia pakai HP mamanya. Nah, kita bantu guru itu, Pak, Bu, Bapak ngajar apa? Kita ingin datang ke sekolah ini, kita ingin bantu menyiapkan media pembelajaran siswa daring. Gimana Pak? Ada berapa guru? Ada berapa mata pelajaran? Ada berapa siswa? Sistemnya bagaimana? Oh, rapatkan terus. Itu pengabdian masyarakat. KMP, mahasiswa pasca sarjana UNY, mencetuskan model pembelajaran daring sekolah. Menarik itu. Masuk berita itu. Nah, jadi banyak hal yang bisa disampaikan. Salah satunya itu, saya mikirnya kendala di sekolah itu sangat banyak karena saya juga berada dari keluarga guru, gitu kan? Ayah saya guru, saya juga pernah jadi guru. Saya pernah kemarin beberapa kali ngisi kuliah tamu teman-teman di kampus yang lain, kondisinya begitu. Ya. Kalau di kampus mahasiswa enak lah, tapi kalau yang siswa-siswa itu memang sulit sekali. Mau kita kasih tugas, semua guru ngasih tugas, gitu kan? Mau nggak kita kasih tugas, pembelajaran kita tidak sampai. Nah, sekarang guru itu serba salah. Dia nggak ngasih tugas, dia nggak bisa buat laporan. Karena WFH itu bukan berarti holiday, ya. WFH itu adalah bekerja dari rumah.
bukan liburan. Bekerja dari rumah, outputnya apa? Laporan. Jadi teman-teman yang WFH itu capek buat laporan sebenarnya. Untuk saya nggak WFH gitu kan. Nggak perlu buat laporan rutin, buat laporan bulanan saja. Nah, itu mungkin dari saya untuk yang Kang Adit ya. Jadi lebihnya silahkan diinovasikan kembali. Saya yakin percaya teman-teman punya ide yang lebih bagus karena teman-teman yang merasakan kondisi di sana. Di Aceh sendiri memang belum terlalu parah, jadi masih bisa keluar walaupun sekolah tetap libur. Dengan kondisi tadi, siswa pinjam HP orang tuanya untuk WA dan segala macam. Nah sekarang gimana mereka itu bisa dapat metode pembelajaran yang menarik, yang siswa itu minta ke orang tuanya, Pak, hari ini saya belajar nih sama Pak ini. Nah metodenya yang siapkan mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana WNI, kan menarik itu. Buat modul kan serahkan Pak ini, kemudian kita masyarakat. Oke, untuk selanjutnya untuk Jadi seperti itu ya Bang Adit, jawaban dari Bang Zaidan. Mohon maaf tadi terkendala dengan sinyal. Ya, selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan dari Bang Charles tadi mengenai ini ya, rasa percaya mungkin ya, rasa percaya dari setiap organisasi dalam keanggotaan kadang dipercayakan pada satu orang yang A gitu, yang B diragukan seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan sikap saling percaya tersebut dalam organisasi itu sebenarnya seperti apa? Begitu Bang Zaidan, silakan. Ya, sebelumnya Bang Charles ini bidang apa Bang? Saya di bidang humas, biro minat bakat saya. Oh ini wajib ini, banyak minatnya, banyak bakatnya nih. Siap Bang. Ya. Baik, itu ada, kalau bagi saya menyatakan itu adalah kesalahan yang sering tidak dirasakan oleh pimpinan ketika kita tidak mampu memberikan sebuah kepercayaan kepada anggota. Ya. Karena memang kerjaannya akan lebih susah. Kalau kita berikan pekerjaan A kepada orang yang sudah sangat ahli di bidang itu, kita nggak capek, gitu kan? Kita nggak perlu mikir. Nah, tapi juga berdasarkan kapasitas. Jadi kalau yang disampaikan tadi, tidak mungkin kita berikan sebuah kegiatan besar, ketua organisasinya, ketua panitianya itu kepada orang yang belum pernah memimpin sebuah kegiatan. Jadi step by step, Bang. Nah, jadi misal kita kemarin tadi ada butuh data dari PSDM untuk tahu si A ini sudah pernah, kan waktu daftar awal kan itu diisi ya. Siapa yang sudah pernah pengalaman organisasi segala macam, itu data itu jangan hilang. Itu di-upgrade terus, dipantau terus. Kemudian kalau bisa ada tabel itu, sekretaris atau apa namanya yang bidang internalnya ada tabel kegiatan A siapa yang pernah menjadi ketua bidang, ketua seksi, gitu kan? Jadi step by step, pertama di anggota dulu. Dia belum pernah organisasi ini, berarti anggota dulu. Begitu kita lihat dia sudah mulai, di agenda-agenda berikutnya jadikan dia ketua seksi, gitu kan? Di kegiatan berikutnya coba rocker lagi, naikkan dia ke ketua pemantauan apa gitu. Kemudian kita rocker lagi, jadikan dia ketua panitia. Caranya seperti apa? Caranya adalah jangan anggota itu kepanitiaan itu hanya dari satu bidang saja. Kalau sebuah kegiatan pengabdian masyarakat, anggotanya pengabdian masyarakat saja. Ada berapa kegiatan pengabdian masyarakat? Ada berapa anggotanya? Ada berapa seluruh anggota KMP WNI? 81 ya. 81 KMP, UKMP-nya ada 150 dengan masing-masing kegiatannya. Jadi begitu dilibatkan lintas kegiatan koordinasi tadi, kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi misal ketuanya dari anggota bidang pengabdian masyarakat. Ketua-ketua seksinya itu diambil dari yang lain yang belum pernah, tapi yang siap, gitu kan? Begitu juga dengan yang bagian minat bakat. Nah, jangan nanti dia pinternya main poli dijadikan ketua seksi basket, Bang. Amburadul juga nanti. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Jadi jangan, kalau kita jadi pimpinan, beranilah mempercayakan kepada orang lain. Nah, itu saya pernah terapkan di saat di UGM dulu. Juga di kegiatan organisasi lain yang pernah saya pimpin. Termasuk bahkan terakhir itu kegiatan yang paling urgent. Salah satunya adalah MUBUS. Di saat musyawarah besar itu, ketua panitia musyawarah besarnya itu orang yang belum pernah menjadi ketua panitia di kegiatan yang lain. Tapi dia pernah menjadi ketua seksi-seksi di kegiatan yang lain. Awalnya dia nggak mau. Bukan karena tidak mau ya, tapi dia merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Nah, tugas pimpinan apa? Meyakinkan dia untuk bisa, dan meyakinkan bahwa kita akan menjadi support sistemnya. Nah, kita bantu, maju aja. Iya, kembali lebih capek. Makanya menjadi leader itu lebih akan menguras tenaga daripada menjadi bos. Nah, ya, jadi bos gampang, tapi menjadi leader itu akan lebih menguras tenaga. Kemudian untuk mahasiswa, untuk rekan-rekan yang cuma bisa mengkritisi, gitu kan, tanpa bisa memberikan solusi sama sekali. Saya rasa itu
sudah kerjaannya ya. Karena kalau dia bisa ngasih solusi, dia langsung kerja, ya kan? Tapi karena dia nggak bisa kerja, dia bisa kritisi saja. Nah, biasa teman-teman seperti ini diajak diskusi, diajak diskusi. Oke, permasalahannya apa dari dia? Bla 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 bla. Yang sudah kita kerjakan ini, salah atau betul? Atau kurang benarnya di mana? Kira-kira kita lemparkan balik aja. Jangan bilang kamu kritik-kritik aja nggak pernah kasih solusi. Itu merusak, merenggangkan hubungan gitu ya. Begitu dia memberikan kritik, berarti dia itu belum ada solusi. Ya, percaya tuh. Ketika dia memberikan kritik, berarti dia belum ada solusi. Karena kalau dia sudah punya solusi, dia langsung bilang solusi itu sebagai kritik. Ya kan? Nah, kalau dia cuma bilang kritik, kalau dia cuma kritik aja, berarti dia itu belum ada solusi itu. Di situlah kita main untuk memancing dia, biar dia keluar solusinya. Ayolah, KMP kok gak ada kegiatan apa-apa selama COVID ini gitu kan? Iya nih, kita bingung ini mau ngerjakan apa. Apa kira-kira? Wah, kan? Bingung dia kan? Jadi jangan bikin bingung kita sendiri. Ajak dia untuk bingung juga. Jadi seperti itu. Jadi pengkritik itu perlu, Bang. Karena kalau dia tidak mengkritik, kita tidak tahu salah kita di mana. Nah, gitu kan? Walaupun tidak semua yang dia kritik itu adalah salah kita. Bisa jadi kita benar, tapi bagi dia salah, gitu kan? Karena kita kan nggak bisa menyamakan semua kepala. Jadi biarkan saja dia tetap kritis dengan dirinya, tapi pinter-pinter kita untuk menggali solusi dari dia. Jadi begitu dia, oh kan gini-gini, itu aja nggak bisa, aku pun bisa. Oke, gitu kan? Todong terus, ya udah, kamu yang kerjakan, kita bantu, gitu kan? Nah, salah satunya seperti itu. Jadi, ya Bang, mengambil kritik sebagai nektarnya madu, gitu kan? Kita kembalikan lagi ke dia, biar kritik itu jadi manis. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai wabah ini mengurangi niat baik kita untuk berkontribusi, gitu ya. Mengurangi nilai kontribusi mungkin ya, karena memang tidak bisa berkontribusi lebih dalam keadaan yang normal. Tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk berkontribusi. Walaupun tidak bisa tatap muka, coba kita bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Ya. Karena apa yang bisa kita ambil dari pelajaran wabah ini adalah sebenarnya di sini kita baru tahu bagaimana nikmatnya kuliah, ya. Bagaimana nikmatnya bisa berkumpul di sekretariat. Sekretariat KMP sudah gede. Zaman dulu saya masuk, saya datang ketemu Pak Mahfuzi itu masih di bawah tangga, ya, masih di bawah tangga itu. Sekretariat KMP UNY itu yang pertama kali saya kunjungi saat saya tiba di Yogyakarta. Jadi langsung dengan tas-tas bawaan koper itu saya singgah di sekretariat KMP UNY yang di bawah tangga itu. Kemarin terakhir sudah bagus. Nah itu yang saya sampaikan. Ternyata apa yang hari ini sudah diambil baru kita merasa itu penting. Jadi jangan sampai tidak ada hal yang bisa kita lakukan di masa ini. Kalau kata adik saya, kembaran saya di UGM itu, Fatur ya, itu kaum rebahan beri perubahan, gitu kan? Nah, kalau teman-teman sudah pernah baca bukunya, situ dia menjelaskan banyak. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa tetap mampu memberikan tenaga terakhir kita, walaupun dengan keterbatasan pertemuan secara fisik. Ini tuh sekali lagi upgrade kembali komitmen kita untuk berorganisasi. Niatkan yang pertama untuk upgrade diri kita secara pribadi, sehingga kita bisa secara bersamaan memberikan bermanfaat kepada orang lain. Ini itu dari saya. Semangat Ketua Rudi ya. Semangat, ya, semangat. Dan seluruh anggota-anggota yang lain bisa juga join bareng itu. Eksekusi wilayah Jogja itu bersama dengan HMP UGM, dengan UAD, dengan UIN, dengan kampus-kampus yang lain. Ada 70-an kampus di Yogyakarta dan ada sekitar 20-an yang ada pasca sarjananya. Keroyok bareng-bareng Yogyakarta itu, oh ya, viral nasional nanti. Gini tuh dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, ya kan? Kita diskusi bersama. Ini juga upgrade ilmu kepada saya. Apa yang saya sampaikan bisa menjadi penguat lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan saya pribadi juga sudah rindu lagi dengan organisasi yang kemahasiswaan. Mohon doanya bisa segera lanjut lagi. Ya.
Baik, terima kasih Bang Zaidan atas materi dan diskusinya yang tadi sudah disampaikan. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau masih punya unek-unek ingin diskusi dengan Bang Zaidan ini, bisa nanti minta kontaknya ya ke Bang Arianda ya, yang kontak langsung dengan Bang Zaidan ya. Iya, jadi nanti bisa diskusi melalui WhatsApp atau mungkin Bang Zaidan ini aktif di Twitter juga katanya ya, bisa mention-mentionan di Twitter. Nah, untuk diskusi kali ini bisa saya simpulkan bahwa kalau kita berorganisasi itu layaknya sebuah pohon, kita harus siap ditempatkan dimanapun. Kalau kita ingin jadi bunga, jadilah bunga yang menghiasi organisasi, kemudian jadi batang yang kuat dan siap menopang bagaimanapun organisasi itu akan berjalan. Jadi jalankan organisasi dengan senang, kemudian sesuai fungsinya, dan tentunya didukung dengan pemimpin yang kuat. Itu saja mungkin untuk webinar kali ini. Ya, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara ini, dalam memandu seminar kali ini banyak kekurangan. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, Indonesia dan bumi kita segera pulih, kita bisa berjumpa lagi dengan normal, tentunya menjalankan program kerja yang dengan normal juga ya. Dan dari saya, kita tutup webinar kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili pengurus KMP 2020 mengucapkan terima kasih kepada Bang Zaidan Zikri yang sudah berbagi ilmunya, ya sudah ngobrol asik ya dengan diskusi materi yang cukup panjang, dan insya Allah kami semua bisa menerapkannya untuk kepengurusan KMP 2020 di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah join, yang sudah mengikuti diskusi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.